Aku ditinggal Rabi. Gua nggak ngomong Jawa sih. Baik lagi bersama kita, gua Abdul, Gua Mulki. dalam segmen RMRK. Resahmu resahku. Sekarang kita semakin sombong ya. Enggak dong. Oh enggak. Iya. Mudah-mudahan kita nggak seperti pendahulu-pendahulu kita Mudah-mudahan. yang dia tuh punya peralatan yang lengkap tapi lebih tidak naik daripada orang yang tidak lengkap. Jangan gitulah. Oke, di malam hari ini kita sekarang berada di jadi kayak ini, cu. Ya, pokoknya intinya di malam hari ini kita mau Ngebahas bahas keresahan lagi ya. Ya, bisa dibilang keresahan, bisa dibilang curhatan, Bisa. ya karena gimana ya, ini banyak terjadi ya. Kembali lagi kita membicarakan tentang satu hubungan Banyak percintaan. terjadi. Ya. Ya enggak? Ya. Dan kita berkali-kali sekarang kita selalu membahas konten Bucin. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Biasanya gue yang ngomong gitu, tapi nggak apa-apa. Ya, Jadi kita pengen bahas apa nih, Dul? kita mau tentang si posesifmu. Oh, iya. Si posesif dalam suatu hubungan di mana seseorang yang rasa ingin memiliki yang lebih. Jadi ketika misal si cowok ini sayang banget nih sama si ceweknya. Nah, terus si cowoknya tuh Ini kayak kenapa lebih kayak konsultasi? jadi ya udah intinya rasa ingin Ya nggak memiliki apa-apa, yang lanjut. lebih. Nggak masalah. Gue udah bilang intinya tadi. Iya. Jadi Rasa ingin memiliki intinya yang tuh lebih. ingin memiliki sepenuhnya lah ya. Ya. Dan itu sebenarnya gini. Wajar Itu ya sebenarnya itu hal yang wajar ya. Ya namanya kehidupan percintaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Pasti ada salah satu pihak yang dia itu ingin sepenuhnya memiliki pasangannya. Iya. Ya, karena yang namanya mereka udah menjalin hubungan, biasanya yang posesif itu yang benar-benar sayang, Pak. Sebenarnya gitu. Makanya gue tuh kalau misalkan dibilang, wah cowok gue posesif, harusnya tuh Bersyukur ya. lu bersyukur. Iya. Karena menurut gue posesif itu hal yang positif di batas wajar normal. Wajar dalam suatu Iya. hubungan. Iya. Misalkan diingatkan, misalkan kayak kalau makan kayak cinta-cinta anak SMP. Diingatkan supaya tidak kesiangan bekerja. Ya, misalkan di circle pertemanan. Ya, mungkin ada yang nonton anak SMP. Iya. Ya, biasanya sih yang paling banyak itu di circle pertemanan ya. Iya. Hingga akhirnya salah satu pihak di hubungan tersebut merasa terkekang, Ya. ya kan? Ini orang membatasi gua dalam hal ini, membatasi gua dalam hal itu, dalam berteman. Yang cewek nggak boleh temenan sama cowok, yang cowok nggak boleh temenan sama cewek. Tapi kebanyakan yang kayak gini tuh cowok, Pak, yang kayak gini tuh. Kebanyakan ya. Iya, karena gini, cowok itu mencintai dengan kepercayaan. Kepercayaan dan cewek mencintai karena Kalau cewek tuh lebih ke perasaan. perasaan. Iya. Jadi kalau perasaannya sudah hilang, iya. Sedangkan Perawannya juga sudah Enggak, ya cowok itu mencintai dan kepercayaan kan. Dan lu tahu lah, misalkan lu punya partner kerja atau lu punya pasangan dan sebagainya, yang lu udah percaya, Ya. itu bakalan susah buat kita nyari orang yang dipercaya lainnya. Ya. Karena Bisa move on lah ya. iya. Karena gini, kalau misalkan ditarik ke belakang. teori evolusi ya. Wah. Iya, ini teori evolusi. Ya. Ya, dari zaman dahulu, dari zaman dahulu. Iya, dari zaman manusia berevolusi. Ada yang namanya ketika terjadinya ada laki dan wanita, Ya. ada konsep dasar yang dicari laki-laki, ada konsep dasar yang dicari oleh wanita. Ya. Ya kan? Nah, kalau misalkan konsep dasar yang dicari laki-laki akan hubungan, akan orang yang menjadi pasangannya,
itu biasanya laki-laki itu mencari orang yang bisa menjaga apa yang sudah diperjuangkan. Ya, yang sudah diperjuangkan itu macam-macam ragamnya ya. Entah itu uang dia bekerja, dia kalau misalkan ingin menuju financial freedom, dia itu harus punya wanita yang dipercaya untuk menjaga apa yang telah diperjuangkan. Ya. Dan itu nggak cuma uang ya. Bisa jadi bisa jadi yang telah diperjuangkan anak. Bisa jadi. Kalau punya ya kita kan ngomongin yang normal. Yang normal. Nggak punya anak tuh normal loh. Ya, tapi ini kan kita ngomongin yang banyak terjadi tuh orang punya anak kan. Iya. Ya, yang nggak punya anak banyak, tapi kan yang punya anak lebih banyak. Bahkan anaknya banyak pun banyak. Gitu. Bahkan ada ini dua anak cukup. 2 anak lebih cukup. Lu lupa gue namanya. Ini apa? KB. Iya kan. Karena membatasi manusia-manusia yang suka memumpah. Jadi mainin Dul. Enggak. Mentang-mentang ini dipegang-pegang terus. Udah. Ya Allah. Ya nggak apa-apa. Ya. Makanya ada KB. Ya begitu. Enggak, ini kita nggak ngomongin KB. Ya. Maksudnya kalau misalkan kita tarik ke konsep dasar laki-laki mencari wanita, sebenarnya cuma itu. Dia itu cuma mencari sosok yang bisa dipercaya. Percaya dalam menjaga hubungan dia. Percaya dalam hubungan finansial. Terus habis itu juga hubungan keturunan dan sebagainya. Sedangkan kalau misalkan yang wanita, wanita itu sebenarnya itu dasarnya mencari orang-orang yang bisa menjaga dia dan keturunannya sekarang dan kedepannya. Sebenarnya itu konsep dasarnya itu. Konsep dasar wanita. Tapi atas majunya zaman, ya kan. Jadi kan dalam menjaga itu bukan hanya badan yang kekar, badan yang besar, besar, sangat besar. Merujuk kemana lagi nih besar? Gue besar aja. Ya. Dan zaman sekarang bisa jadi wanita tuh lebih membutuhkan orang yang dia sudah stabil. Atau misalkan belum stabil pun, kan orang kelihatan ya mana orang yang bisa menuju ke stabil, walaupun dia belum stabil. Gitu. Ini masalah kelihatan finansial. Kalau misalkan dia udah finansialnya belum stabil, terus juga dia males-malesan, nah itu bisa kelihatan kalau misalkan dia nggak memikirkan hal itu masa depan, gitu. Dan tapi kalau menurut lu ngeliat gue orang yang memikirkan nggak? Lu sangat memikirkan kok. Iya. Ingat. Iya, sangat memikirkan sangat ya. Body. Enggak lah. Oh, enggak. Ya, enggak. Lu tuh tapi adalah sekian persen. Iya. Cuma dikit. Enggak. Sebagian besar yang gue nilai dari lu tuh orangnya sangat memikirkan segalanya. Ya. Bahkan sampai hal kecil pun lu pikirkan. Bahkan sampai hal yang belum penting pun lu usahain biar ada gitu loh. Contohnya mic. Ya gitu. Ya udah. Ya begitu. Nah makanya di sini bisa disimpulkan kalau misalkan cowok itu lebih posesif. Cowok itu lebih, dia kalau misalkan ditinggal sama orang yang udah dia cintai, biasanya tuh dia lebih sakit hati daripada cewek. Iya. Makanya kita pernah lihat ada cowok tuh saking sayangnya dia sampai nangis gitu. Iya, dia sampai nangis. Atau sering gue lihat di Instagram. Di Instagram kan memang banyak seperti itu. Tapi gue ngeliatnya kayak siapa sih ini cowok? Iya, lu mungkin bilang kayak gitu soalnya lu belum ngerasain gue. Iya, bisa jadi lu tuh jadi person yang lebih parah dari dia. Waduh. Dia cuma nangis di Instagram, lu nangis di status WA, status Instagram. Aku ditinggal Rabi. Gua nggak ngomong Jawa sih. Bojoku dibondol bojone. Iya dong. Ya kan itu kan suaminya. Bojo.
Bojo tuh pasangan kan? Iya, ya gitulah. Orang Jawa soalnya ngomong bojo, pacar juga bojo ya. Orang Jawa tuh ngomong pacar apa ya? Kayaknya bojo juga deh. Enggak, cuma apa ya? Ya orang Jawa bisa ini ya. Kita bukan rasis ya. bukan. Orang Jawa. Ya bisa komen. Bisa kalau misalkan orang pacaran itu dibilangnya bojo juga atau apa? Bojo juga atau ada yang lain. Kita nggak bisa ngarang-ngarang, ini bahasa. Nggak bisa. Iya, bahasa itu kan takivi. Yes. Maksudnya udah paten. Iya. Ya gitu. Jadi kita balik lagi ke pembahasan kita tentang ini ya. Jadi bisa disimpulkan kalau cowok itu bisa menjadi orang yang posesif, bisa menjadi orang yang paling posesif, bisa jadi orang yang paling sakit hati ketika ditinggal oleh pasangannya. Karena cowok itu mencintai dengan yang namanya itu akal dan kepercayaan. Iya, maksudnya kalau orang tidak berakal dia tidak mungkin memikirkan kepercayaan. Ada yang tidak berakal. Eka berakal nggak sih? Punya di akal. Oh, punya ya. Iya, 1 gram. Intinya dia punya lah. Iya, walaupun dikit. Ya gitu ya. Sedangkan kalau cewek itu dia lebih ke perasaan. Iya, lebih ke perasaan. Maksudnya makanya banyak cewek yang curhat. Walaupun sekarang pun banyak cowok yang curhat-curhatan gitu. Bahkan curhatnya ke cowok loh. Aduh, cowok. Enggak sih. Duh. Ya begitu. Nah, jangan distract gue lah. nanti lo kayak gitu. Ini sebelum video diambil, dia tuh habis curhat, Pak. Enggak, Cuk. Curhat apa? Drummer. Cuk. Ya udah, itu ya. Enggak. Nah, terus habis itu kita kembali lagi ke tadi kan kita udah ngomongin tentang konsep dasar cowok dan cewek mencintai pasangannya. Nah, sekarang kita akan bicara kenapa harus posesif. Ya enggak? Posesif itu datang ketika kita punya rasa peduli. Iya. Kalau misalkan kita nggak sayang, kita nggak peduli, itu nggak bakalan ada rasa posesif, ya kan? Karena posesif itu kan sebenarnya memprotek. Ya, jadi jatuhnya sebenarnya protektif juga. Protektif, posesif itu sebenarnya punya arti yang sedikit mirip. Tapi kalau menurut lu sendiri nih protektif sama posesif tuh gitu? Ya sebenarnya ini perbedaannya cuman di ingin memilikinya itu. Ingin memiliki sepenuhnya. Yang tadi kita bilang tadi ya. Iya, yang tadi lu kan tadi udah bilang kenapa nanya lagi. Durasi, Bos. Iya. Ya gitu ya. Iya. Kenapa misalkan gitu cowok membatasi circle pertemanannya pasangannya. Misalkan kayak kamu contoh lo cowok gue ceweknya coba. Ini jangan ditiru ya. Iya. Lu namanya siapa? Ini kan udah hubungan. Iya, maksudnya ini kan contoh. Contoh. Ya ambillah nama lu Surti. Ya kita Surti lagi. Kita antara Surti dan Tejo aja terus ya. Surti. Iya, Tejo. Gue udah mendalami belum nih? Udah. Gue kalau ketawa berarti lu mendalami. Ya misalkan kayak Surti. Iya. Siang ini kamu pengen kemana? Aku pengen nonton temen aku main voli. Oh, itu pertandingan voli wanita atau voli pria? Itu sebenarnya pertandingan voli cowok. Cuma berarti itu teman cowok kamu? Iya, teman kelas. Ya kalau bisa jangan deket-deket sama cowok lah, ya kan? Kamu kan udah punya aku nih. Iya. Iya kan Surti? Iya, Tejo. Iya. Kamu pengen cari yang seperti apa lagi? Aku pengen nyari nggak kayak kamu. Iya kan? Kenapa Tejo bisa seperti itu? Karena dia itu sebenarnya posesif itu yang tadi gue bilang itu positif. Kenapa? Dari yang tadi kita praktekkan itu kan bentuk kalau misalkan Tejo itu membatasi circle pertemanannya si Surti. Iya. Terus habis itu
Tejo ingin kalau misalkan Surti itu tidak dekat-dekat sama cewek. Tidak terlalu dekat lah Iya, ya. tidak terlalu dekat sama cewek. Kenapa? Karena bagi Tejo, Surti itu wanita yang cantik. Bagi Tejo, belum tentu bagi semuanya. Iya. Ya kan? Masih ada Teja. Ya bagi Tejo itu Surti itu orang yang cantik. Iya. Ya kan? Istimewa lah ya. Iya, dia itu orang yang istimewa. Pokoknya si Tejo ini sudah percaya kalau misalnya Surti itu adalah orang yang bisa mendampingi hidupnya sampai di hari tua. Iya. Gitu. Nah, kenapa dia membatasi? Karena Tejo itu ngerti. Ya kan? Tejo itu cowok. Iya dong. Ya kan? Iya. Tejo cowok. Dia tahu apa yang ada di otak cowok. Tahu banget. Karena PDKT seorang cowok ke cewek itu sebenarnya nggak beda-beda jauh. Dia kayak air ngalir ke bawah aja ya. Iya. Ujung-ujungnya ke bawah. Misalkan kayak awalnya kayak Surti gitu kan. Terus habis itu dia orangnya tinggi, pokoknya lebih dari Tejo lah. Gitu. Terus habis itu kalau misalkan Surtinya merespon dengan baik, si cowok yang ngedeketinnya ini bisa jadi berpikir kalau wah nih cewek bisa nih gitu. Iya. Bisa nih itu Bukan dipakai. Iya. Enggak semua langsung ke sana. Kurang fokus. Ya, Emang gitu. kalau ada omongan-omongan itu kita belar. Nah gitu kan. Iya. Terus habis itu juga perkataan-perkataan kayak misalkan Tejo sama Surti itu deket sama Teji. Iya enggak? Iya. Terus Surti bilang Teji cuma temanku kok. Awalnya itu juga Tejo sama Surti itu seorang teman. Iya. Iya enggak? Dan kalau misalkan hal itu nggak dijegah, itu bisa jadi malapetaka buat Tejo. Iya. Gitu. Ada mungkin justru menurut gue ketika ada hubungan yang tidak ada posesif di dalamnya, justru harus waspada. Gitu. Berarti yang gua tangkep nih tentang posesif ini, kalau kita nggak posesif bahaya, kalau kita terlalu posesif juga nggak baik. Iya, karena kan kita hidup itu harus balance ya. Iya, harus balance. Kita harus ada di pertengahan. Iya, kita nggak terlalu keras, kita nggak terlalu menggampangkan juga. Iya kan? Dan kalau misalkan kita punya pasangan yang tidak ada posesifnya, mungkin juga karena si lawan jenis yang tidak posesif ini juga ingin dibebaskan dalam bergaul. Iya. Ya mungkin nggak salah. Iya nggak salah. Dia mau bergaul sama siapapun nggak salah. Tapi kalau misalkan sebenarnya gini sih. Ini kita kan bicara tentang hubungan yang dewasa ya. Ya kalau misalnya pacaran anak SMP mah nggak ada posesif. Ya karena kan kita pernah bahas nih apa? First love itu gagal 90%. Ya, jadi nggak ada posesif. Gue pernah di gua masih SMP. Ada yang kayak gitu, posesif kayak gitu. SMP. Ya nggak apa-apa. Berarti emang sifat dasar dia seperti itu. Ya mungkin karena dia tuh merasa bangga dengan pasangannya gitu. Pokoknya bisa. Gak ada yang dibanggain tuh. Loh, anak SMP tuh bangga loh punya pasangan tuh kayak, wih, loh, cewek gua nih ya kan. Iya. Ini cewek gua nih ingusnya keluar. Kalau ada sparring futsal ngajak ceweknya. Iya, ceweknya. Gua pengen ceweknya ngeriakin dari samping, semangat papi. Terus habis itu dia juga, terima kasih Mimi. Gitu. Itu kalau dia nggak malu ya. Biasanya orang kayak gitu malunya terputus. Tapi lu gitu nggak sih? Enggak lah. Oh enggak ya. Gue nggak pernah pacaran cuy. Baru sekarang. Are you serius? Iya serius. Iya. Gue tuh nggak pernah pacaran kecuali sekarang. Dan sekarang pun ini nggak jilat kan? Enggak, emang benar. Lalu lu bisa tanya ke teman-teman gue yang dulu tuh. Gue nggak pernah anjing deket sama cewek ini. Iya. Gue baru sekarang aja begini. Apa tuh? Ya maksudnya merasakan apa itu cinta. Oh. Aduh. Berarti lu nggak merasakan cinta monyet ya? Lu orang yang nggak ngerasain cinta monyet. Karena gue manusia. Waduh. Susah lagi. Maksudnya cinta monyet itu Iya. Cinta ya udah suka-suka aja gitu.
suka-suka aja. Kalau misalnya suka-suka aja ya pernah. Nggak pernah ya. Ya namanya kita orang normal ya, kecuali lu. Ya gue normal Cuk. Iya. Percaya gue. Nggak apa-apa dulu. Aduh. Kita open minded kok ngomong. Iya. Aduh. Tapi gue yang kita sampai di mana tadi, di futsal. Ya misalkan futsal. Gue mau nanya deh, kalau cowok-cowok tuh ngajak ceweknya, misal dia ada tanding futsal, terus dia ngajak ceweknya tuh, maksudnya apa Mal? Bangga. Oh bangga ya? Iyalah. Oh bangga ya bro ya? Kayak gini aja. Beberapa cewek tuh pengen di sosmed cowoknya tuh posting tentang dia. Ya nggak, misalkan lagi makan di kafe, terus kayak bumerang gitu. Oh. Kalau minum gitu. yang mau tumpah Cok. Bikin bumerang tapi waktunya asli itu susah ya. Iya. Soalnya bolak-balik gitu, air kan melonjak-lonjak tuh. Tumpah-tumpah enggak apa-apa. Iya. Ya begitu, maksudnya banyak beberapa cewek kayak begitu. Begitupun sama mungkin cewek yang diajak futsal atau bola kan. Apalagi kan cewek kan bangga tuh kalau misalnya cowoknya pemain futsal. Waduh. Cowok gua nih, woi cowok, apalagi waktu golin. Iya. Tapi ya terus cowoknya iya, padahal dadanya bukan ke dia, temen cowoknya. terbukti. Terbukti. Aduh. Nggak apa-apa dulu. Tapi kalau gua pribadi ya Mola. Iya. Kalau misalnya gua punya hubungan nih, entah lagi. Entah kan bisa cowok bisa cewek. Iya. salah ngomong. Ya kalau misal Biasanya omongan pertama tuh dari hati. Enggak, Cok. Nih misal gue punya nanti ke depannya gue punya hubungan nih. Iya. Ke depannya punya hubungan, gue tuh orang yang nggak mau yang kita omong tadi Mul, kayak ngumbar. Masa ngumbar kayak memposting pasangannya di sosmed. Nah itu bisa dikomunikasin sama pasangan lo. Kayak gue sama pasangan gue yang sekarang kan begitu. Kita nggak penting, maksudnya kayak buat apa sih? Lagian gue juga nggak main sosmed juga kan. Gue nggak main IG, gue nggak main ini, nggak main itu. Kata orang penting, tapi gue belum nemuin hal yang penting itu. Iya. Gitu. Berarti sekarang lu udah mulai bisa ngapus Telegram ya? Hah? Iya emang udah gue hapus. Soalnya gue tuh nggak butuh aplikasi itu buat apa lagi. Gue kalau misalnya aplikasi di HP nih, gue nggak nungguin penuh baru gue hapus-hapusin, kagak. Kalau misalkan emang udah aplikasi itu udah nggak relevan, ya nggak bakalan gue hapus. Satu yang nggak bakalan gue hapus, paling Mobile Legend. Ya Mobile Legend ya, mayoritas teman-teman kita juga pada main. Itu hal yang nggak bakalan gue hapus, kecuali kecuali aplikasi-aplikasi inti kayak WA, Google. Enggak dong. Oh masa dihapus? Masa orang hapus Google? Bisa cuy, ada orang hapus Google. Iya, terus dia pakai Gatot Kaca. Isi browser. Enggak, sekarang Indonesia punya Gatot Kaca. Oh punya? Iya. Punya kayak search engine gitu, namanya Gatot Kaca. Tapi nggak tahu udah rilis apa belum ya. Waktu itu gua dengar seliwiran doang sih. Di Lambe Turah? Enggak, soalnya masih banyak kekurangannya. Misalkan kita kayak nyari nasi Padang, keluar nasi Padang. Tapi kok nasi Padang basi nggak keluar. Yang ditunjukin cuma nasi Padang doang. Itu kan masih ada banyak kekurangan seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau misalkan udah sempurna, orang di Indonesia bakalan disuruh pakai Gatot Kaca mungkin. Jadi kita nanti sistemnya sama kayak Cina. Tapi si Gatot Kaca, kalau dia search Gatot Kaca keluar kan Gatot Kaca. Iya. Otot kawat, tulang besi, kuntul kayu. Itu disensor aja cu. Iya udah nggak usah. Malu. Nggak usah udah. Ya gitu. Ya intinya gitu. Maksudnya cowok tuh bisa menjadi orang yang sangat posesif, bisa menjadi orang yang sangat sakit hati ketika berpisah. Beda dengan cewek. Makanya sebenarnya gini, kalau misalkan kita research ya, kebanyakan kalau misalkan orang udah punya hubungan yang serius, antara cowok dan cewek akhirnya mereka berpisah, biasanya yang malah dapet ini duluan tuh si cewek. Iya, karena cewek itu mencintai dengan perasaan, sedangkan perasaan itu bisa berubah dengan mudahnya.
gitu. Kita bisa mencintai orang dalam waktu 1 jam. Waduh. Iya, dengan pesona, dengan kerapihan, dengan kestabilan finansial, dengan Kestabilan finansial gue setuju. dengan yang lain-lainnya. Itu bisa mencintai dia tuh dalam waktu 1 jam. Beda dengan cowok. Cowok tuh kadang ketika dia disakiti atau ditinggal oleh pasangannya, biasanya tuh dia berpikir dengan logika kan. Cowok itu lebih logika. Dia tuh berpikir apa yang kurang dari dia, kenapa dia ditinggal. Kalau misalkan dia ditinggal gara-gara finansial yang kurang, dia bakalan fokus di finansial sampai akhirnya dia settle, baru dia bisa membuka hati lagi. Dan selama itu enggak, ini lucu nih. Apa? Gue punya teman. Nah, dia tuh diputusin sama ceweknya gara-gara dia motornya Revo. Lu tau kan Revo. Umur berapa? Temen gue udah ya berapa dia? 20. Oh iya. Ya, inisial. Nggak usah. Jadi dia diputusin sama ceweknya gara-gara dia motor Revo. Udah gitu bobokan. Terus dia cerita ke gue. Bukan Bison Royal. Bukan. Oh, bukan. Suka banget gue sama motornya. Kayak motornya si Re tuh. Dia apa ya? X Cyber. Oh, Sabre. Bukan CBR. Ya Sabre. Sabre namanya. Nggak tahu bacanya yang gampang, orang pada bilang Sabre gitu. Sabrek. Iya. Sabre. What's up, Bre? Sabrek. Iya, gitulah pokoknya. Sampai mana gue tadi? Motor Revo, terus ditinggal gara-gara Sabre. Dia ditinggal sama ceweknya gara-gara motornya Revo. Terus dia bilang ke gue, gue yang nanya ke dia, lu kalau punya duit banyak, lu mau ngapain? Terus dia bilang, gue mau beli motor moge. Gue mau buktiin. Iya, itu kan bentuk sakit hati aja kan seperti itu kan. Tapi menurut gue nggak penting, Cuk. Karena lu belum merasakan. Iya, maksudnya kalau misalnya dia punya uang banyak mau beli motor itu karena dia sakit hati, ya mending. Ya itu sebenarnya cuma emosional sih. Ketika emosionalnya nyampe situ dia bakal nanti begitu dia punya duit gede mah. Dan sekarang dia nggak mikirin. Dan sekarang dia motornya masih Revo. Iya belum. Ya makanya itu gue bilang selama itu laki-laki bisa buka hati lagi tuh selama itu. Iya. Oh berarti belum move on ya teman gue ya? Belum. Dia bilang udah bodo amat lah. Itu dia bilang gitu cu. Kata-kata udah bodo amat. Kita kalau bisa belah dadanya, kita lihat hatinya tuh masih ada nama ceweknya itu. Gue jadi keinget huruf tafkim cu. Nggak usah dulu. Nggak usah. Namamu seperti huruf tafkim. Waduh, apa tuh? Tercatat tebal, tertulis tebal di hatiku. Terus? Ya udah gitu. Oh, ya kan mendingan gak usah kan? Begitu intinya. Inti dari pembicaraan kita ini, menurut gue tuh posesif itu hal yang penting. Iya. Bahkan positif di taraf. Intinya balance aja lah ya. Ya di taraf wajarnya seorang posesif, orang yang ingin menjaga orang yang dia sayang, itu masih wajar. Dan orang ini harus tahu juga, maksudnya harus tahu diri juga, dia tuh siapa, terus habis itu juga posisi dia tuh apa. Ya kalau misalkan cuma teman-teman deket doang, cuma antar jemput. Iya, antar jemput ojek. Padahal ceweknya nggak peduli sama dia mah nggak usah. Itu ini sih kalau gue apa mending gue jemput emaknya coba. Iya, maksudnya mendingan kita nganterin emak sendiri. Iya. Ya seperti yang Anda lakukan sehari-hari kan. Ya semoga apa yang gue lakuin, yang sekarang gue lakuin, gue berharap sih jadi amal ya. Jadi amal. Terus jadi berkesinambungan lah. Kali aja ada kenalan. Kenalan ada. Tapi ini ya, maksudnya kita berbicara dari konteks umum. Maksudnya kalau misalkan ada yang bilang, enggak cowok gue bangsa, enggak cowok gue playboy. Kadang gue suka bingung sama cewek-cewek seperti ini. Dia bilang, Reza, orang sebaik Reza Arab aja bisa selingkuh, harus percaya dengan siapa lagi saya? Enggak, gue yakin ya Reza Arab dalam karir dia bagus banget. Tapi dalam karakteristik dia belum tentu lebih bagus dari Bedul. Oh aduh, dia dia ngerasain ini nggak sih kayak check out
mixer gitu. Ya kan? Ya. Karakteristik belum tentu seperti Bedul. Dia bilang kayak orang sesetia Reza Arab aja bisa selingkuh, harus percaya ke siapa lagi aku? Anda percaya sama Allah. Berarti Lagian kok patokannya Reza Arab. Iya. Maksudnya banyak orang sekarang gini sih. Habib banyak. Enggak. Ya mungkin cewek-cewek itu dia bilang gitu karena dia belum kenal mungkin. Enggak, cewek juga lucu. Dia tuh bilang kidi. Cowok tuh semua sama, cowok tuh bangsat semuanya. Aduh, Cuk. Karena Lu tahu. Dia tertariknya sama cowok-cowok yang seperti itu. Iya. Bilangnya, wah gue demen sama dia. Kenapa? Dia kan bandel. Iya. Biar ada tantangan aja. Tantangan begitu diselingkuhin nangis. Iya. Ya enggak. Terus bilang semua cowok sama aja. Karena terus cowok-cowok muslim seperti Bedul masa sama dengan ini cowok-cowok seperti ini apa yang kalian bicarakan? Iya, yang di bar ini. Itu. Karena kalau mau bilang semua cowok sama aja, semua cowok brengsek lah segala macam. Gua kalau bisa lagi nongkrong sama teman-teman tuh setiap malam gue liat cewek-cewek brengsek Pak. Tapi gue nggak nilai semua cewek itu sama aja. Nah, gitu dia maksudnya. Kadang gue lewat ke Kampung Tengah, itu gue ngeliat cowok-cowok yang sangat tawadu, melihat tanah. Cewek-cewek yang ya bisa dibilang menutup auratnya. Iya. Maksudnya banyak hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya cewek-cewek yang bilang laki-laki sama aja, begitu dideketin sama orang-orang yang baik, orang-orang yang biasa, orang-orang yang tampangnya biasa aja, tapi dia tulus, dia ingin serius dengan dia nggak mau. Maksudnya dia kayak ini orang ngapain, malah risih. Orang-orang kayak Eka tuh dia atau kita undang Eka aja ya? Boleh. Ya di kedepannya mungkin kita undang Eka. Dia bakal. Tapi teman-teman kita belum tahu Eka itu siapa. Ya nanti kan kita undang. Oh iya. Ya gitu. Maksudnya begitu yang deketin orang-orang kayak Eka yang dia tuh baik, dia rajin, dia walaupun otaknya sedikit ngawur. Jangan spoiler dulu. Oh, iya. Ya maksudnya walaupun semua orang kan punya kekurangan punya kelebihan. Ya walaupun dia kekurangannya tidak punya kelebihan. Tapi dia rajin, Cuk. Iya, dia rajin. Ya kan. Maksudnya ada rajin ngisap rokok teman. Iya. Jalan nih sah. Bagi Bang. Enggak ngomong. Sah. Punya dia semuanya. Pokoknya kalau lu jangan dah. Iya. Wah, ini kita sangat bergairah ya mengundang Eka. Sangat bergairah. Iya. Ntar kita gitu. bisa nanya tentang Perang Dunia Kedua mungkin? Enggak, gua enggak tertarik bahas itu. Enggak tertarik ya? Iya, karena dia jago loh, Cuk. Enggak. Dia paham loh, Cuk. Enggak, karena yang dia omongin tuh benar, tapi kemasannya salah. Oh, iya. Isinya benar. Iya, kemasannya salah. Berarti isinya keripik, kemasannya bakwan. Bolu. Iya. Jadi kalau misalnya ada kotak bolu pas dibuka ciki kan lucu. Gitu loh. Sama kayak kaleng konghuan. Iya, kaleng konghuan dibuka rengginang. Gimana itu? Gitu. Gimana tuh para ibu-ibu? Anda tidak mampu beli atau? Jangan gitu. Enggak, gue bilang gitu karena itu kan memanfaatkan sesuatu yang memanfaatkan sesuatu yang bisa dipakai lagi gitu kan. Ya karena gue bilang gitu karena ya umi gue nggak kayak gitu. Iya sih. Iya. Ya gitu ya. Umi gue selalu ngasih yang terbaik mah. Iya tahu kok. Enggak, umi lu emang the best. Kok jadi lu yang ngomong, Cuk? Enggak, dari gua kacamata seorang yang tidak kenal umi lu, gua tuh ngerasa kalau umi lu tuh orang yang hebat. Hebat. Ya, Mengekang anak. Enggak, bercanda. Ya, pokoknya gitu ya. Ini udah kemana-mana nih kita. Iya. Oke Bre, mungkin sekian dari gua. Terima kasih buat lo semua yang udah stay nonton kita terus. Iya. Yang nggak di skip ya, yang pastinya ya. Iya, untuk kita sekarang mah ada yang nonton. Alhamdulillah lah ya. Nggak usah mikirin orang yang nggak skip orang yang ini. Ya. Bahkan orang yang melihat agar dia tahu kita,
Oh, ternyata dia di sini. Gak apa-apa juga. Iya. Iya. Oke Bre, bagi kalian yang belum like, comment, and subscribe segera. Iya. Jangan lupa di subscribe ya Mul ya. Iya. Tentunya. Iya. Kita kalau udah ngomongin subscribe ini bisa 3 kali ngulang ya. Ya udah, gua Bedul dan Gua Mulki. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Tapi Eka sekarang di mana, Mang? Hah? Eka di Banyumas kan? Eka di mana sekarang? Nah, di Banjarmasin. Ngapain deh? Bikin telur asin. Banjarmasin.